Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak yang masih berikhlas rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa ayat 124 sampai 126. Temanya adalah masih tentang tema yang kemarin, yakni yang namanya surga, kebaikan itu tidak bisa diraih dengan angan-angan atau lamunan. Kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah, dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya. Ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, langsung masuk ke ayat 124 diartikan perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal
dan siapa yang dia mengerjakan minas solihati dari kebajikan-kebajikan, min zakarin baik dari laki-laki, au unsa atau perempuan, wahwa dan dia adalah mukminun seorang mukmin, faulaika maka mereka itu yadkhuluna mereka akan masuk al jannata surga, wala dan tidak yukhlamuna mereka akan dizolimi dalam perhitungan amal nakira sedikit pun. Baik, ini kelihatannya ayatnya sederhana namun sangat menarik. Nah, kata minas solihati, apa maksudnya? Minas solihati, waman dan siapa yang dia mengerjakan minas solihati. Mina artinya adalah dari. Mina artinya apa? Dari. Jadi min yang pertama ini mempunyai makna sebagian. Mempunyai makna apa? Sebagian. Jadi sebagian kecil saja dari amal soleh yang kita lakukan karena Allah, baik itu, nah terus ada min dzakarin au untha. Di situ amal solehnya akan mendapatkan tentunya dengan syarat wa huwa mukmin, dilandasi dengan iman, wa huwa mukminun. Minas solihati. Baik, kembali ke ayat minas solihati, dari kebajikan-kebajikan. Di sini ada keterangan tafsir yang cukup menarik, bahwasanya yang namanya kebaikan itu sangatlah banyak. Maka ungkapan Al-Quran untuk perbuatan kebaikan itu menggunakan sebagian. Tujuannya adalah rifqan bil ibadi, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah untuk hamba-hambanya. Alasannya li'anna sholihati 'alal kamal la yatiquhal bashar. Kebaikan seluruhnya tak akan mampu dilakukan oleh seluruh manusia. Maka dari itu, sedikit dari kebaikan amal soleh yang disertai dengan iman akan bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau pakar-pakar bahasa meneliti tentang kehebatan Al-Quran, pasti dia akan tercengang dan pada gilirannya akan bersyahadat masuk Islam. Suatu ketika, ini saya cerita, Raja Fat pernah berkunjung ke Belanda. Nah kemudian ada kayak semacam orientalis atau ateis lah, menyerang Islam. Ngapain sih Al-Quran kok harus dipelajari bahkan dihafal? Kan terjemahnya aja udah cukup. Demikianlah apa katanya instruksinya kepada Raja Fat. Nggak bisa seperti itu, karena Al-Quran itu bahasanya adalah mengandung rahasia-rahasia. Nanti seandainya kalau terjemah itu bisa menimbulkan kesalahpahaman atau tidak mewakili makna daripada Al-Quran. Anda kalau mau mengkritik Al-Quran, melihat kesalahan-kesalahan Al-Quran, Anda harus belajar bahasa Arab. Nanti Anda bisa mengkritik Al-Quran bahasanya seperti apa dan bagaimana. Oke. Nah ternyata difasilitasi oleh Raja Fat untuk belajar bahasa Arab, mempelajari Al-Quran. Tambah belajar, tambah penasaran, bukannya menemukan kejanggalan dalam Al-Quran, malah akhirnya taslim, pasrah, masuk Islam. Disitulah Pak Aris, kenapa
saya sampaikan, Quran itu mukjizat. Bacaannya aja mengandung energi. Jadi kita itu punya problem ya Mas Toto ya. Problem kita kadang-kadang nggak match terhadap ngaji kita yang batal maghrib. Tapi sepulang kita dari Nurul Ikhlas setelah ngaji, rasanya beda. Karena baterai itu ngecas. Jadi ketika ada energi Mas Toto, ya enak aja itu menyelesaikan problem-problem. Setrum listrik itu kata Syekh Mutawalli Syahrawi, mukjizat Al-Quran itu bagaikan setrum listrik. Manfaatnya itu nggak bisa dihitung. Sementara membaca Al-Quran pun demikian, itu dianalogikan lah. Setrum listrik bisa untuk ngecas HP, setrum listrik dialirkan bola bisa nyala, ke setrika bisa panas, ke kipas bisa muter, ke AC bisa dingin. Ayo ke apa lagi? Itu bahkan sekarang ada motor listrik punya Pak Haji Mulkan, terus nggak ada suaranya tiba-tiba nyalip saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah, masya Allah tuh. Setrum Quran itu demikian. Makanya saya mempromosikan ngaji Quran dengan buka Al-Quran nggak gampang Pak Haris. Kalau saya ceramah, saya rutin ceramah, itu tiap malam ada jadwal. Tapi ya kayak gitu-gitu aja, masuk kanan keluar kiri. Benar Mas Toto? Tapi kalau ngaji seperti ini minimal kan ada yang dibawa oleh-oleh. Oh tadi ayat berapa dan sebagainya. Tuh. Jadi kembali ke minas solihati. Siapapun yang beramal sebagian dari amal-amal baik, kebajikan-kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin. Jadi dasarnya amal soleh itu harus disertai dengan iman kepada Allah. Faulaika yadkhulunal jannata. Mereka itulah yang akan masuk surga wala yuzlamuna nakira, dan tidak akan dizalimi, dirugikan dalam perhitungan amal nakiron sedikit pun. Amal kita itu biasa-biasa aja, tapi pemberian Allah luar biasa. Berapa persen Mas Toto sholat ingat Allah itu? Dalam sholat aja ingat Allah itu berapa persen kira-kira itu? Sekian persen ya. Tapi pemberian Allah tetap lebih besar. Jangan ditakut-takutin. Jangan sholat kalau nggak ngerti maknanya nanti kayak gini. Wah itu di YouTube. Masa orang sholat malah ditakut-takutin? Bahasanya diganti. Anda akan mendapatkan pahala lebih besar kalau merenungkan makna sholat itu lebih banyak, malah pakai hadis warning. Orang baik kok malah ditakut-takutin. Ya, itu ada kemasan bahasanya Ustaz Adi Hidayat itu. Sudah berapa tahun Anda sholat? Sudah berapa tahun? Berapa persen makna sholat yang Anda ketahui? Bahasanya mengancam. Bahasanya apa? Bahasanya ngancam. Ini mohon maaf nih, Ustaz Adi Hidayat kan backgroundnya Muhammadiyah. Tapi kalau Ustaz NU ya kayak Gus Bahar kayak gitu, udahlah, yang penting sholat ngadep kiblat, itu sudah top, itu ya kan, itu dari sentuhan bahasanya beda. Jadi udahlah, orang udah sholat, udah amal soleh itu udah cakep. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh Pak Haris ya. Jadi amal soleh seluruhnya itu kita nggak mampu, maka dari itu Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata minas solihati, sebagian dari kebaikan-kebaikan. Niatnya kita bantu saudara kita yang di Gaza, niatnya kita akan berjuang melawan Israel, tapi apa daya kemampuan tidak ada. Tapi kan nggak mengurangi niat. Maka dari itu kemarin niat seseorang itu lebih baik dari perbuatannya. Karena niatnya tak terbatas, kemampuan manusia terbatas. Maka kalau ada apa-apa, ada gempa bumi dan segala macam, doakan untuk saudara-saudara kita. Aku ingin bantu. Kenyataannya nggak bisa bantu ya, kemampuannya terbatas. Ya, niat aja akan mendapatkan perolehan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Mas Pak Mandra gantian. Waman ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu, dan siapa yang lebih baik dinan
dalam hal mimman daripada orang-orang aslama menyerahkan mengikhlaskan wajahahu dirinya amal ibadahnya lillahi hanya untuk Allah wahwa dan dia adalah muhsinun orang-orang yang berbuat baik wattaba'a dan mengikuti millata agama Ibrahim Islam hanifan yang lurus wattakhadallahu dan Allah memilih Ibrahim khalilan sebagai kekasihnya. Baik, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri, menyerahkan dirinya karena Allah, hanya untuk Allah. Jadi agama yang paling baik itu adalah agama yang paling ikhlas, yang paling ikhlas mengharap Allah, dan dia muhsinun berbuat baik dan mengikuti agama Nabi Ibrahim secara lurus, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah sebagai kekasihnya. Nah, ini harus kita uraikan sedikit demi sedikit. Kenapa ada embel-embel yang paling aslama, menyerahkan diri, mengikhlaskan? Nah, karena fasilitas yang kita gunakan itu dari siapa, Mas Toto? Iya kan? Nah, logika ikhlas itu adalah logika yang paling cerdas, logika yang paling cerdas, masuk akal banget. Kontribusi kita itu apa, Pak Haris? Bumi bukan bumi kita, udara bukan udara kita, kesehatan Allah yang ngasih. Nah, disuruh ibadah masa gerundel, masa minta macam-macam? Ayo. Jadi antara pemberian Allah dan apa yang kita usahakan tidak sebanding. Maka dari itu kompensasinya cuma apa? Ikhlaskan dalam beribadah, karena modal semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali diperintah beribadah kecuali mengikhlaskan agama hanya karena Allah. Kenapa? Modal semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah modal dari Allah, lapak dari Allah, segala sesuatu dari Allah, kerjanya cuma 15%, gajinya lebih dari 100. Ayo Pak Mandra, benar apa enggak Pak Mandra? Nah, itu cara nalarnya demikian. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Berbuat baik tadi khutbah itu agak disinggung. Kita itu sudah menjadi sasaran kebaikan Allah. Seandainya kita berbuat baik kepada manusia, ya juga seperti Allah. Jadi nggak ada pamrih, loss. Berbuat baik adalah loss, tidak ada pamrih. Karena Allah berbuat baik kepada kita, Allah sebenarnya nggak butuh kebaikan dari kita. Nah, kalau ada orang terima kasih, ya itu udah sewajarnya lah. Ini wahwa muslimun maksudnya adalah kita dalam berbuat baik senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kemudian wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Agama yang lain bagaimana? Gak lurus. Agamanya menyimpang, mulai dari keyakinan. Dimulai dari apa, Mas Toto? Jadi agama selain Islam itu keyakinannya sudah menyimpang. Dan Tuhan dianggap Trinitas, ya kan? Orang Yahudi menganggap bahwa Allah itu fakir. Allah itu apa? Fakir. Nah, itu keyakinannya sudah menyimpang. Itu di dalam silahkan dibuka surah Al-Ma'idah surah
Al-Maidah. Baik, ayat halaman 118. Halaman 118. Ayat yang ke-70 64, ayat bawah itu. Ayat baik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha'. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha'. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Mas Toto diartikan. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Berkata biar masuk, biar kena maknanya. Berkata. Waqalati, dan telah berkata, orang-orang Yahudi, Yadullah, tangan Allah, maghlulah, terbelenggu untuk memberi rezeki. Baik, nganggep itu Allah pelit apa? Allah itu pelit. Itu memang keyakinannya Yahudi, ditulis dalam Al-Quran. Kan kurang ajar orang Yahudi, ya kan? Nganggep Allah itu pelit. Itu kan benar-benar luar biasa tuh. Nah, itu dalam keyakinannya aja menyimpang. Lanjut. Khalat, semoga dibelenggu. Aidihim, tangan-tangan mereka dari berbuat kebaikan. Walu'inu, dan mereka dilaknat. Bima, karena apa yang qalu mereka katakan. Bal yadahu, tetapi kedua tangannya mabsu totan, keduanya terbuka memberi rezeki, tidak kikir. Baik. Terus kemudian ayat halaman 120. Halaman berapa? 120. Halaman 120. Ayat yang ke-73. Itu kalau keyakinannya Yahudi menganggap bahwa Allah itu adalah pelit. Tangannya terbelenggu. Bahasa Jawanya itu genggam tangan. Baik, ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa ma min ilahin illa wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru wa illam yantahu amma yaquluna
الذين كفروا منهم عذاب أليم لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Baik Mas Toto, diartikan perkataan. Lakot sungguh kafaro telah kafir allazina orang-orang yang qalu mereka mengatakan innallaha sesungguhnya Allah salisu salah satin yang ketiga dari yang tiga. Tuh, itu keyakinannya orang Nasrani. Dalam keyakinannya aja menyimpang itu berarti gak lurus. Kalau gak lurus gak sampai tujuan itu ya. Ini kalau keyakinannya orang yang antara keyakinannya orang Yahudi dan Nasrani beda-beda. Kalau keyakinannya orang Nasrani menganggap Allah itu mempunyai sekutu. Kalau orang Yahudi mensifati Allah, nggak benar. Orang Yahudinya kurang ajar. Katanya Allah tadi apa? Pelit, tangannya terbelenggu. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Mana wamanya? Wama min ilahin, dan tidak ada dari Tuhan yang disembah illa selain ilahun Tuhan wahidun yang satu esa. Wa in lam, dan jika tidak yang tahu mereka berhenti amma dari apa yang yakuluna mereka katakan mengklaim bahwa Tuhan ada tiga. Layamasana pasti akan menyentuh menimpa allazina orang-orang yang kafaru mereka tetap kafir minhum di antara mereka azabun siksa alima yang sangat pedih neraka. Baik, yang lebih ekstrim lagi surah Ali Imran, surah apa? Surah Ali Imran ayat yang ke-181, halaman yang ke-74 halaman 74 ekstrim. Allah aja dikata-katain, apalagi cuma Mas Toto oleh orang yang di Israel. Ya, Masya Allah. Halaman 74 baris paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Masih Mas Toto perkata Laqad sungguh sami Allahu Allah telah mendengar qaulal lazina perkataan orang-orang Yahudi yang qalu mereka berkata
innallaha sesungguhnya Allah fakir, miskin. Wa nahnu dan kami aghniya'u, orang-orang yang kaya. Oh, coba bayangkan keyakinan orang Yahudi kayak gitu. Itu keyakinannya udah nyimpang, keyakinannya udah nggak benar. Kalau keyakinannya nggak benar, perbuatannya pasti nggak benar. Ya Mas Toto ya. Kalau kelakuannya, jadi Mas Toto saya katakan untuk meropong kejadian dunia dengan Al-Quran nggak gampang kaget, karena keyakinannya nggak benar, perbuatannya pasti nggak benar. Lanjut. Sanak tubuh kami akan mencatat maqalu apa yang mereka katakan, wa qatlahumu dengan pembunuhan mereka, al-anbiya terhadap nabi-nabi, bi ghairi dengan tanpa haki, alasan yang benar. Nabi aja dieksekusi, dibunuh, apalagi cuma orang-orang penduduk sipil Gaza. Kira-kira kan seperti itu. Benar apa enggak? Jadi udah menjadi kelakuannya, tabiatnya kayak gitu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya tetap kita membela saudara kita, Lah itu memang semuanya atas kehendak dari Allah. Dunia ini untuk menguji orang mukmin, mana yang berjuang, mana yang tidak berjuang. Apakah cukup berjuang membela saudara-saudara di Gaza cuma dengan posting Palestina? Seolah-olah kalau muslim kita sudah berpihak, iya pasti. Tapi kan nggak cukup dengan seperti itu. Artinya kita mengerti kejadian-kejadian itu bermula dari apa dan bagaimana. Wong Nabi aja dibunuh, Nabi aja apa? Apalagi cuman warga sipil. Na'udzubillah, masya Allah. Ya memang sudah disediakan itu. Jadi kalau orang yang syahid kayak pemimpin kemarin Hamas Ismail Haniyah, itu potensinya kalau masuk surga Firdaus pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Pantas. Lah kalau orang Yahudi yang ngatain kayak gini, lanjut Pak Mas Toto. Wa naqulu dan kami katakan kepada mereka, zuku azaba, rasakanlah kalian siksaan al-harik, api neraka yang membakar. Ya sudah, Ariel Sharon terus Perdana Menteri Israel partai-partai itu ya terminalnya zuku azabal harik, seperti itu. Ya Pak Aris ya. Nah itu apa namanya? Ya memang itu bagian dari istidrak, hukuman Allah yang gennya orang Yahudi atau Israel itu. Sebagian ulama mengatakan mereka itu kan makan makanan dari surga. Jadi gennya itu cerdas. Gennya apa? Cerdas, tapi nggak ada iman. Jadi kecerdasannya terus untuk menzolimi orang Pak Aris, ya kan? Pengikut Nabi Isa, ada namanya surah Al-Maidah. Maidah itu kan hidangan dari langit. Lah kemudian manna wa salwa, itu ada burungan dan salwa sejenis itu dari langit juga. Ketika Nabi Musa melewati Laut Merah terus kecapean di padang pasir, wahai Nabi Musa kita capek nih, rest area nggak ada, warung nggak buka, online nggak ada, akhirnya minta makanan, diturunkan manna dan salwa. Coba manjanya kurang masa Nabi disuruh-suruh. Nabi apa? Israel itu nabinya dipanggil Musa, disuruh-suruh. Beneran itu. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, para sahabat memanggilnya bukan Muhammad, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Nabi Allah. Kalau nabi-nabi zaman dulu dipanggil Musa, astagfirullah. Nah kalau saya kayak gitu, kok Joko kan, waduh ya Allah. Itu Bani Israel. Nah itu disebut dalam Al-Qur'an. Betapa kurang ajarnya itu.
Makanya Nabi Musa itu masuk jajaran ulul azmi. Jadi Nabi 5 yang punya keistimewaan, big five lah itulah, 5 besar. Kenapa? Karena kesabarannya. Disuruh-suruh, bukan dipanggil ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, dipanggil Musa. Itu kan banyak, ya kan? Ya Musa, itu ada nanti ayat-ayat demikian. Ya baris ya, alhamdulillah, bersyukur kita menjadi umat Islam, bersyukur lagi menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur lagi Pak Haji Pur, Pak Haji Mulukan, Pak Haji Roto, semuanya Pak hari ini istiqomah sholat berjamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan amal soleh kita mempercepat kita untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.